Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang sepertinya selalu menemukan jalan untuk mendapatkan uang, sementara orang lain sudah bekerja keras, tetapi kehidupannya tetap begitu-begitu saja? Mereka kehilangan pekerjaan, tetapi tidak lama kemudian mendapatkan pekerjaan baru. Bisnisnya gagal, tetapi beberapa waktu kemudian muncul peluang lain. Uangnya berkurang, tetapi selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Apakah mereka memang lebih beruntung? Atau sebenarnya mereka tahu bagaimana cara memaksa rezeki untuk bergerak? Tenang, memaksa rezeki bukan berarti memaksa Tuhan. Bukan pula berarti melakukan ritual aneh agar uang tiba-tiba muncul. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana memaksa diri kita sendiri menjadi magnet bagi peluang dengan mengubah kebiasaan, pola pikir, keberanian, dan tindakan. Dan cara keempat adalah yang paling penting, karena banyak orang ingin kaya, tetapi justru melakukan kebiasaan yang membuat peluang rezekinya semakin sempit. Coba perhatikan kehidupanmu sekarang. Rezeki sebenarnya mungkin sudah datang dalam berbagai bentuk. Ada pekerjaan, ada keterampilan, ada orang yang bisa diajak bekerja sama, ada internet, ada informasi, ada kesempatan belajar, ada ide. Tetapi masalahnya, tidak semua orang mampu melihat rezeki ketika rezeki itu datang dalam bentuk yang berbeda dari yang mereka harapkan. Seseorang berharap mendapatkan uang, tetapi rezeki datang dalam bentuk sebuah kesempatan. Karena tidak mengenalinya, kesempatan itu dilewatkan. Orang lain berharap mendapatkan pekerjaan, tetapi ketika pekerjaan itu datang dengan tantangan, dia menolaknya. Orang lain ingin memiliki bisnis, tetapi ketika harus mulai dari kecil, dia merasa malu. Inilah yang membuat banyak orang merasa rezekinya tidak bergerak. Padahal terkadang bukan rezekinya yang berhenti, kitalah yang berhenti bergerak. Dan disinilah masalah yang lebih besar muncul. Kita sering berkata, saya ingin kaya, tetapi kebiasaan kita berkata sebaliknya. Kita ingin kaya, tetapi takut mengambil peluang. Kita ingin punya bisnis, tetapi takut menawarkan sesuatu. Kita ingin penghasilan meningkat, tetapi tidak mau meningkatkan kemampuan. Kita ingin hidup berubah, tetapi setiap hari melakukan hal yang sama. Kita ingin uang bertambah, tetapi tidak pernah belajar mengelolanya. Lalu, ketika hasilnya tidak berubah, kita berkata, mungkin saya memang tidak punya rezeki. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan kurangnya rezeki. Masalahnya adalah kurangnya tindakan yang membuka pintu rezeki. Karena itu, mulai sekarang ubah cara berpikirmu. Jangan berkata, bagaimana supaya rezeki mengejar saya? Tetapi tanyakan, apa yang harus saya lakukan agar saya menjadi orang yang lebih mudah menemukan dan menciptakan peluang? Inilah inti dari Law of Attraction yang realistis. Pikiran mempengaruhi perhatian. Perhatian mempengaruhi apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan. Keputusan mempengaruhi tindakan. Dan tindakan yang konsisten dapat menghasilkan perubahan nyata. Jadi, kita tidak hanya berpikir kaya. Kita harus mulai bertindak seperti orang yang sedang membangun kekayaan. Dalam video ini, saya akan membagikan 4 cara memaksa rezeki bergerak ke arah kehidupanmu. Bukan dengan cara instan, bukan dengan janji uang datang tanpa usaha,
tetapi dengan cara yang bisa kamu mulai dari sekarang. Kalau kamu benar-benar menjalankannya, setidaknya kamu akan menjadi lebih aktif melihat peluang, lebih disiplin mengelola uang, dan lebih siap ketika kesempatan datang. Dan ingat, cara keempat adalah fondasi dari semuanya. Cara pertama, paksa dirimu keluar dari zona nyaman. Kalau kehidupanmu hari ini belum seperti yang kamu inginkan, jangan berharap hasil yang berbeda kalau setiap hari kamu melakukan hal yang sama. Ini hukum sederhana. Kalau setiap hari kamu bangun, bekerja, pulang, main HP, tidur, lalu mengulanginya, jangan heran kalau kehidupanmu juga tetap berada di tempat yang sama. Orang yang ingin meningkatkan rezekinya harus berani memperluas zona nyaman. Belajarlah keterampilan baru, mencoba pekerjaan tambahan, membangun jaringan, mencari pelanggan, membuat produk, mencoba peluang baru. Bukan berarti harus mengambil resiko secara sembrono, tetapi harus ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Karena seringkali rezeki baru berada di tempat yang belum pernah kita datangi. Mulai dari kecil, hari ini belajar satu kesempatan, besok mencoba satu peluang, lusa menawarkan satu jasa. Satu langkah mungkin terlihat kecil, tetapi 100 langkah kecil bisa membawa kita ke tempat yang sama sekali berbeda. Cara yang kedua, paksa dirimu menjadi orang yang bernilai. Kalau ingin penghasilan meningkat, jangan hanya bertanya, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang? Tanyakan, bagaimana cara membuat diri saya lebih bernilai? Karena uang biasanya mengikuti nilai yang kita berikan kepada orang lain. Seorang tukang yang semakin ahli dapat memberikan hasil lebih baik. Seorang penjual yang memahami kebutuhan pelanggan dapat menjual lebih banyak. Seorang pekerja yang memiliki keterampilan khusus memiliki lebih banyak pilihan. Seorang kreator yang konsisten dapat membangun audiens. Seorang pengusaha yang mampu menyelesaikan masalah orang lain dapat menciptakan produk yang dibutuhkan. Jadi, jangan hanya mengejar uang, kejar kemampuan, karena kemampuan yang bernilai dapat menjadi mesin yang menghasilkan uang. Setiap hari tanyakan, keterampilan apa yang kalau saya kuasai dalam 1 tahun bisa meningkatkan nilai diri saya? Lalu pelajari, latih, gunakan, dan terus ditingkatkan. Cara yang ketiga, paksa uang yang datang untuk tidak langsung pergi. Ini adalah sesuatu yang sering dilupakan. Banyak orang ingin rezekinya bertambah, tetapi ketika mendapatkan uang, semuanya langsung habis. Gaji masuk, belanja, cicilan, makan, hiburan, belanja impulsif. Kemudian akhir bulan kembali berkata, "Kenapa uang saya tidak pernah cukup?" Masalahnya mungkin bukan hanya penghasilan, tetapi kebocoran. Bayangkan kamu memiliki ember yang bocor. Sebanyak apapun air yang dituangkan, kalau lubangnya tidak ditutup, ember itu tetap kosong. Begitu juga dengan uang. Mulai perhatikan kemana uangmu pergi. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kurangi pengeluaran yang tidak memberikan nilai. Hindari utang konsumtif yang tidak perlu. Dan biasakan menyisihkan sebagian uang sebelum membelanjakannya. Tidak harus besar, yang penting konsisten. Karena orang yang ingin kaya harus belajar 2 hal, cara menghasilkan uang dan cara mempertahankan uang. Cara yang keempat, paksa dirimu untuk terus menciptakan peluang.
Ini adalah cara yang paling kuat. Jangan hanya menunggu rezeki datang. Ciptakan lebih banyak kesempatan agar rezeki memiliki lebih banyak pintu untuk masuk. Kalau kamu hanya memiliki satu sumber penghasilan, coba pelajari kemungkinan sumber kedua. Kalau kamu memiliki keterampilan, tawarkan kepada orang lain. Kalau kamu memiliki produk, cari lebih banyak calon pembeli. Kalau kamu memiliki pengetahuan, bagikan. Kalau kamu memiliki jaringan, bangun hubungan yang lebih baik. Kalau satu peluang gagal, jangan berhenti. Cari peluang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Inilah yang sering disebut orang sebagai keberuntungan. Padahal, terkadang yang terlihat seperti keberuntungan hanyalah hasil dari seseorang yang lebih sering mencoba daripada orang lain. Bayangkan dua orang melempar kail ke sungai. Orang pertama mencoba 1 kali, lalu pulang karena tidak mendapatkan ikan. Orang kedua mencoba 10 kali. Kalau orang kedua akhirnya mendapatkan ikan, apakah dia hanya lebih beruntung? Mungkin, tetapi ada satu hal yang jelas. Dia memberikan lebih banyak kesempatan kepada keberuntungan untuk terjadi. Karena itu, jangan hanya berharap pintu terbuka, tetapi perbanyaklah pintunya. Sekarang, kita sampai pada bagian paling penting. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah kondisi keuanganmu, ingat 4 hal ini. Pertama, paksa dirimu keluar dari zona nyaman, karena peluang baru sering berada di luar kebiasaan lama. Kedua, paksa dirimu menjadi lebih bernilai, karena semakin banyak masalah yang mampu kamu selesaikan, semakin banyak nilai yang bisa kamu tawarkan. Ketiga, paksa uang yang datang untuk bertahan lebih lama, karena kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga berapa banyak yang berhasil kamu pertahankan dan kelola. Dan yang keempat, paksa dirimu untuk terus menciptakan peluang. Jangan berhenti hanya karena satu jalan tertutup, karena terkadang ketika satu pintu tertutup, kehidupan sedang memaksa kita mencari pintu lain yang belum pernah kita lihat. Jadi, mulai sekarang, jangan berkata, "Saya menunggu rezeki," tapi katakan, "Saya akan mempersiapkan diri, mencari peluang, memberi nilai, dan bertindak ketika kesempatan datang." Itulah cara kita memaksa rezeki bergerak. Sekarang, coba lihat kehidupanmu dengan jujur. Apakah selama ini kamu benar-benar kekurangan kesempatan? Atau sebenarnya kamu terlalu takut mengambil kesempatan? Apakah kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan? Atau kamu belum serius mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Apakah penghasilanmu terlalu kecil? Atau sebenarnya ada kebocoran yang belum kamu sadari? Dan pertanyaan yang paling penting, kalau kehidupanmu tetap seperti sekarang, selama 5 tahun ke depan, apakah kamu akan puas? Kalau jawabannya tidak, maka jangan menunggu 5 tahun. Mulailah mengubah sesuatu hari ini. Tidak perlu langsung besar. 1 kebiasaan, 1 keterampilan, 1 peluang, 1 tindakan. Tetapi dilakukan terus-menerus. Karena kehidupan yang besar seringkali dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. Mari kita ulangi 4 cara memaksa rezeki agar kehidupan finansialmu bergerak ke arah yang lebih baik. Keluar dari zona nyaman. Berani mencoba sesuatu yang baru dan membuka peluang baru. Tingkatkan nilai dirimu. Belajar keterampilan yang membuatmu mampu memberikan manfaat lebih besar. Kendalikan uang yang sudah masuk.
Jangan biarkan penghasilan terus bocor tanpa arah. Terus menciptakan peluang. Jangan bergantung pada satu kesempatan. Perbanyak pintu yang bisa kamu ketuk. Dan ingat, rezeki bukan sesuatu yang bisa kita paksa sesuka hati. Tetapi, kita bisa memaksa diri kita untuk menjadi lebih siap, lebih berani, lebih disiplin, dan lebih aktif menciptakan peluang. Karena ketika diri kita berubah, cara kita melihat dunia juga berubah. Dan ketika cara kita melihat dunia berubah, kita mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kita sadari. Kalau kamu sedang berjuang memperbaiki kehidupan finansialmu, tuliskan di kolom komentar. Saya siap membuka lebih banyak pintu rezeki. Bukan sebagai mantra untuk mendapatkan uang secara ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa mulai hari ini kamu akan lebih berani bertindak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga kepada seseorang yang sedang berjuang mencari jalan keluar dari masalah keuangannya. Dan ingat satu kalimat terakhir, jangan hanya menunggu rezeki datang. Persiapkan dirimu, ciptakan nilai, buka peluang, dan bergeraklah. Karena semakin banyak pintu yang kamu buka, semakin besar kemungkinan kamu menemukan jalan yang selama ini kamu cari. Sampai bertemu di video berikutnya.